Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini pertemuan kelima kita. Sebelum memulai perkuliahan kali ini, marilah kita bersama membaca Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang cara pembuatan aplikasi tapi melalui konsol gitu. Dan Bapak sudah beri latihan juga untuk pengerjaan contoh-contoh kasusnya. Oke, kali ini silakan buka projectnya ya. Buka projectnya, tapi kita nggak yang di konsol ya. Kita masuk ke bagian Windows Form lagi ya. Untuk yang konsol itu sudah lewat. Kita ke konsolnya lagi. Kita buat di sini latihan variabel, latihan form aja lah. Latihan form. Pilih yang Windows Form Application, lalu tekan OK. Oke, sudah selesai. Masih loading. Oke. Nah, sini ada area kerja kita. Oke, area kerja kita. Di sebelah kanan itu ada form-form yang istilahnya tampilan yang kerjaan kita. Ini form 1, nanti kita bisa tambah jadi form 2, form 3, form 4 sampai form 10. Ya, bisa banyak gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang cara pembuatan aplikasi dengan menggunakan form ya. Form, jadi tidak menggunakan konsol lagi. Pertama kita cobakan kita membuat sebuah teks ya, text field input dan label. Kita cari dulu sini label ya, text box dulu, klik text box. Oke, sudah text box, kita cari label. Label. Mana label? Oh, name ya, biasanya apa? Name. Ini label. Oke, di sini. Labelnya kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya di teks ya. Di bagian properties, di teks. Kita ganti jadi nama. Nah, boleh saudara besarkan ya. Di bagian huruf ya, font. Klik bagian hurufnya. Besarkan jadi 16. Terus kita boldkan saja. Oke. Nama. Oke. Terus kita buat alamat. Kita ketik alamat. Oke. Fontnya juga kita besarkan. Bold 16. Nah, alamat. Oke. Terus buat lagi text box-nya. Lagi. Untuk alamat. Oke. Untuk umur ya, boleh silakan cari labelnya atau langsung copy saja ini ya. Kalau mau rajin silakan. Ini kita ganti jadi umur.
Ini Kompas saja. Ya, main cepat aja. Oke, sudah selesai. Kita masuk yang umur ini, kita kecilkan saja. Nah, kita buat 3 buah button ya, atau tombol. Cari button, tombol, klik. Nah, ubah teks buttonnya menjadi tampilkan. Nah, kita copy ya, copy saja. Kita buat lagi, namanya bersihkan. Terus keluar. Oke, sudah selesai. Nah, jika ada instruksi, silahkan masing-masing field atau text box ya, di sini ya namanya. Ya, text box ya. Masing-masing text box silahkan ubah name-nya. Nah, itu beda ya. Kalau ubah namanya di teks ya, di teks kalau mau ubah nama ini, merubah namanya. Tapi kalau untuk merubah name-nya di sini. Nah, jadi kalau ada instruksi silahkan rubah field ya, field atau text box name-nya ya. Kalau ada perintah silahkan ubah name dari text box itu masing-masing. Sesuaikan dengan judul yang ini. Nah, contohnya untuk yang ini kita namakan name-nya ya, variabelnya. Jadi v nama ya, variabel nama atau txt nama boleh. Oke, sudah. Yang untuk alamat sama juga, kita buat txt alamat. Yang ini txt umur. Oke. Nah, untuk button silakan diubah ya. Juga btn tampilkan. Tampil aja. Ini kita ubah btn bersih. Ini btn sim. Nah, keluar ya. btn keluar. Nah, apa kegunaannya agar diubah ya? Ya, Pak, apa fungsinya Pak agar kita kenapa kita merubah name-nya Pak gitu. Nanti, oke. Jika sudah selesai di bagian button ya, button tampilkan ya. Di bagian button tampilkan kita double klik ya, double klik mouse-nya. Masuk. Nah, yang tadi pertanyaan tadi ya. Kenapa Pak name dari buttonnya itu kita ubah ya? Atau variabel buttonnya kenapa kita ubah ini? Supaya saudara tahu kita pada posisi apa sekarang kita mengoding gitu. Sekarang kita pada posisi button tampil. Nah, udah benar ini posisi button tampil. Kalau tidak saudara ubah ya, nanti bisa jadi button 1, button 2, button 3, button 4. Saudara nggak paham itu. Apa sih button 1 fungsinya gitu. Jadi itu fungsi untuk berubahnya. Ya, agar saudara tahu posisi atau letak posisi saudara mengoding gitu. Oke. Di sini saudara ketikkan contohnya message box ya. Message box ms. Nah, nih langsung muncul, double klik. Ya, buka kurung, tutup kurung. Oke. Ini isinya ya kutip 2, biasakan. Kita buat sini nama Anda. Ya, kutip 2. Terus di dalamnya dan di dalam dan kita buat txt. Nah, apa nih muncul?
txt nama ya. Oke. Dan tadi hilang ya. Dan nah itu. Txt nama titik teks. Nah, ini. Oke. Kita sudah. Selanjutnya kita buat lagi. Ya, kita tambah lagi dan oke. Di dalam ini VB new line. Nah, itu. Nggak tahu bahasa Inggrisnya ini, langsung muncul. Kalau bingung Pak, kok nggak muncul Pak? Ya, tinggal tekan kontrol spasi. Nah, muncul ya. Kalau seperti ini kan kontrol spasi. Nah, nggak usah dipilih, misalnya new ya. Udah kuningnya udah ke sini, langsung aja kontrol spasi. Nah, oke. Selanjutnya sudah dan kita buat kutip 2. Ini baru alamat Anda. Nah, alamat Anda. Terus isi dari alamatnya kita buat dan txt alamat ya, kontrol spasi. Oh, nggak mau dia. Masih klik. Oke. Titik teks. Oke. Sama seperti tadi, kita buat dan lagi. Kita buat VB new line. Ditutup dengan dan. Sudah. Kita masuk lagi ke umur Anda. Ya. Umur. Oh, sorry ya. Ini harus kita kutip dulu. Karena kita membuat keterangan. Umur Anda. Titik 2. Nah, baru di sini. Dan. Masukkan txt umur. Titik teks. Terus lanjut VB new line. Oke. Dan yang jangan lupa. Oh, ini karena ini kalimat yang terakhir ya. Istilahnya ini penutupnya. Tidak perlu pakai dan. Kita hapus saja. Jangan lupa. Oke. Nah, hilang errornya kan? Kalau sudah pakai dan, muncul errornya langsung. Tuh errornya. Expression accepted. Oke. Kita hapus. Kita simpan. Nah, hilang errornya. Garis bawahnya ini udah hijau. Kalau kuning itu berarti error ya. Oke. Sudah. Kita balik lagi ke bersihkan ya, ke tombol bersihkan lagi ya. Double klik. Di sini kita buat txt pertama nama, titik teks, titik clear. Ya. Buka kurung, tutup kurung. Lanjut txt alamat, titik reset. Nah, nih. Reset teks. Nggak ada reset teks. Txt alamat titik reset teks. Oh ya, E-nya kurang. Nah, itu reset teks. Lagi txt umur titik sini teks sama dengan titik 2. Oke. Lanjut. Ada lagi? Tidak ada. Oh, masih ada. Txt nama titik fokus. Buka kurung, tutup kurung. Nah, sudah. Kita simpan. Kita kembali lagi ke desain ya, kembali ke desain. Oke, double klik di tombol keluar. Kita
kita masukkan lagi codingannya mi titik close. Nah, ini pasti udah tahu nih fungsinya apa. Oke, udah selesai. Nah, Bapak jelaskan satu-satu ya. Ini pada fungsi button tampil itu untuk menampilkan hasil dari inputan yang sudah kita masukkan di sini di text box. Itu pada saat kita klik tampilkan, dia muncul ya sebuah, kalau kita buat message box berarti sebuah pesan ya, sebuah pesan muncul yang berisikan nama Anda, txt nama, ini isi ya, isi dari si text box tadi ya. Ini fungsinya, ini fungsinya ya, sepaket. Terus alamat Anda, txt alamat ya, sepaket juga, ini 2. Terus umur ya, txt umur, ini paketnya VB Newland. Oke, kita coba ya, kita jalankan. Mudah-mudahan berhasil ya. Nama saya Vicky, alamat Lubuk Minturun, umur 29. Nah, pada saat kita klik tampilkan, mudah-mudahan jalan ya. Klik tampilkan. Nah, gitu. Apa fungsi VB Newland? Tahu? Ya, fungsi VB Newland itu untuk membuat baris baru. Ya, nama Anda ya Vicky, baris baru, alamat Anda Lubuk Minturun, baris baru, umur Anda 29. Oke, betul nggak ya? Atau Bapak ngarang aja? Bapak ini ngarang aja, Pak. Masa iya VB Newland itu buat garis baru, Pak? Coba kita hapus ya. Atau Bapak berbohong. Ya kan? Oke, tidak usah pakai dan. Nah, oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Ya. Budi. Alamat di Marapalam. Umurnya 32 tahun, tampilkan. Nah, betul kan? Jadi Bapak tidak berbohong ya. Alhamdulillah. Oke, ini Budi. Kenapa alamatnya ini, Pak? Kok nggak ada spasi alamatnya, Pak? Ya, karena di sini tak kesalahan kita tadi. Di alamat ya, kita pakai spasi seharusnya. Nah, kenapa nggak bisa, Pak? Kok nggak bisa kita edit, Pak? Kita hapus nggak bisa, ya. Saya ketik-ketik nggak bisa dihapus. Ya, dikarenakan programnya masih jalan, ya. Programnya masih jalan. Apa istilahnya? Gimana caranya melihat program itu masih jalan atau tidak, Pak? Di sini, kalau selagi tombol hijaunya belum muncul, ya, yang ada cuma tombol pause sama tombol stop, ya, berarti itu programnya masih berjalan. Harus sudah stop dulu, stop. Nah, atau di exit saja tadi, ya, tombol exitnya seperti ini. Nah, gitu. Jangan yang ini yang punya project kita ya, ya. Nanti kalau udah selesai perkuliahan barulah sudah exit yang ini. Oke, kita lanjut nih, kita spasikan, kita pakai yang tadi aja lah. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke. Nah, ini apa fungsinya, Pak? Nah, kita coba lihat ya. Kita jalankan. Ini Vicky, alamat Padang, umur 29. Coba kita bersihkan. Klik bersihkan. Nah, bersih. Jadi, ini fungsi dari membersihkan text box yang sudah kita inputkan, gitu. Fungsi untuk membersihkan text box. Jadi, ada banyak fungsinya. Saudara bisa pakai clear, ya. Jadi, nama name text box-nya, ya, variabel ya. Kalau Bapak bilang variabel, ya berarti ini variabel, ya. Ini yang variabel ya, name tadi variabel namanya. Gitu. Jadi kita samakan pemikiran kita ya. Jadi variabelnya bisa sudah pakai fungsi clear untuk membersihkan, atau fungsi reset text ya, atau fungsi text sama dengan titik kutip 2 ya.
ya, kutip 2, dan txt nama titik fokus ini apa fungsinya Pak? Ya, fungsinya ini. Mungkin nggak kelihatan tadi ya. Kita coba nyalakan. Vicky, alamat Padang, umur 29. Nah, perhatikan baik-baik. Kursor kita kan masih di sini ya. Tempat arah mengetik kita ya, kursor yang itu yang hilang timbul ya. Kalau kita klik bersihkan, nah kursornya langsung mengarah ke nama. Itu fungsi dari fokus. Tuh, fungsi dari fokus. Oke, selanjutnya untuk keluar. Nah, kita jalankan. Pada saat klik tombol keluar, otomatis program langsung close. Ya, program langsung close. Sama dengan fungsi yang ini, ya, tombol exit yang ini. Ya, sama. Jadi, pada VB, ya, pada VBNet, itu fungsi close bisa pakai Mi close. Atau kalau di Java itu apa? Dispose ya. Oke. Nah, untuk membuat program kecil-kecilan ya, program inputan biasa ya, dengan menggunakan label ya, text box, terus button bersih, button keluar, sudah selesai. Oke, kita lanjut buat satu lagi ya. Apa yang ini kita beri nama dulu ya. Ini masih form 1, kita ubah name-nya. Kita jadikan name ini latihan 1_1. Oke. Nah, ini masih namanya masih form 1. Karena di sini ya, di namanya masih form 1. Kita ubah latihan 1. Di sini boleh pakai spasi ya. Di sini boleh pakai spasi. Yang di name tidak boleh pakai spasi ya. Di name atau variabel tadi tidak boleh pakai spasi. Oke, kita lanjut. Kita mau buat form baru. Gimana cara buat form baru, Pak? Ya, jangan langsung panik. Bapak suruh buat form baru, langsung panik. Gimana ya buat form baru? Klik kanan, ya, caranya klik kanan, add, terus apa yang kita pilih? Antara ini. Ya pasti inilah, Pak. Kan namanya form. Ya, betul. Kita pilih Windows Form. Nah, pilih Windows Form yang ini. Nah, jangan yang lain ya. Yang ini. Oke, nah formnya langsung aja kita ubah namanya. Jadi latihan 2. Nah, oke. Kita add. Oke, latihan 2 sudah. Ya, namanya langsung berubah latihan 2. Kita buat pakai spasi saja. Oke. Nah, ini kita lebarkan dulu. Kita lanjut. Nah, ini buat sebuah variabel ya, konstanta atau tipe data. Kita coba ya latihannya. Pertama ya, untuk kasusnya saudara buat nama, alamat, umur ya. Masih tetap yang sama, nama, alamat, umur ya. Pak, copy paste dari yang project sebelum, dari form yang sebelumnya boleh Pak? Ya boleh, silakan ya. Bapak juga malas ngetik ya. Oke, kita copy saja ya. Kita copy, kita pastikan ke yang latihan 2. Nah, alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Oke, nama, alamat, umur ya. Selesai. Terus kita buat button ya, button pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, ada 6 button. Ya. Nggak usah di copy yang ini ya. Yang dari button latihan 1 ya. Buat sendiri aja. Ya. Jangan manja. Oke. Kita buat buttonnya. 1, copy. 2, copy. 3, copy. Paste. 4. Ya, tuh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Copy, paste. Nah, sudah. Button yang pertama. Kita buat nama. Nah ini. Kita buat ini untuk nama 1. Nah,
Jadi ini nama ya, nama, ini variabelnya ya, btn nama 1. Nah, ini fungsi untuk buttonnya alamat 1. Oke. Kita ubah juga ya, alamat btn alamat 1. Ini kita buat tambah umur ya, kita langsung ubah aja name-nya, name variabelnya btn umur 1. Oke. Ini tambah umur 1. Oke. Lanjut. Ini namanya nama 2. Nama 2. Kita ubah name-nya btn nama 2. Oke. Ini juga alamat 2. Alamat 2. Oke. Ini kita ganti btn alamat 2. Oke. Nah, ada yang kurang kayak ini. Tambah umur 2 belum. Oke, kita buat lagi. Copy, paste. Kita buat ini namanya buttonnya umur btn umur 2. Tambah umur 2. Oke, sudah. Nah, untuk tombol bersihkan ya, silahkan copy dari sini saja ya. Bapak juga malas buatnya. Nah, ya. Dikit kecil aja. Oke. Nah, kita buat button satu lagi ya, copy dulu, copy, paste. Buttonnya di sini kita buat show. Ya. Namanya show form 1. Paste. Sini kita buat keluar. Oke, ubah buttonnya boleh ya, boleh. Silakan btn keluar. Yang ini btn form 1. Oke, udah. Habis itu kita buat ya, double klik ya. Kalau ada keterangannya double klik pada tombol nama 1 ya, atau double klik pada button nama 1 ya, kita double klik. Nah, kita masuk di button nama 1. Di button nama 1 kita buat dim ya, nama as string. Kita buat lagi nama sama dengan ya, kutip 2 Vicky, silakan buat nama saudara ya. Oke. TXT si nama tadi, enter. Kalau enter dia ke bawah. Nanti gini caranya. TXT nama ya, kontrol spasi. Misalnya kan gini. Bapak contohkan TXT umur, kita pilih umur, langsung aja kontrol spasi. Kontrol spasi. Nggak mau ya. Tab. Tab nanti. Oke. Sudah kita pilih, langsung kita tekan tab. Titik teks sama dengan nama. Oke. Nah, tidak ada error. Kita simpan. Nah, kita lanjut lagi. Di alamat 1. Alamat 1 kita buat. Ini dim. Alamat string. Ya, kita deklarasikan variabelnya alamat sama dengan 2 kompleks
Pinang Bariri. Nah, lagi txt alamat ya, langsung tab. Titik teks sama dengan alamat. Oke. Dah. Ini sudah. Untuk umur lagi, umur tambah 1. Di sini kita buat umur tambah 1-nya, umur tambah sama dengan 1. Nah, txt umur, ya pilih dia mana, terus tab, titik teks sama dengan umur. Wes. Nah, umur seharusnya ini umurnya ini integer ya. Kita deklarasikan. Kenapa dia tidak bisa? Karena belum dideklarasikan. Kita copy yang di atas, paste aja, kita buat sini umur as integer. Simpan. Nah, hilang kan? Hilang errornya. Oke, kita lanjut lagi. Nama. Ya. Alamat 2 sudah tadi kan? Umur. Alamat 1. Kita umur. Ya, nama 2 lagi. Oke. Nama 2 kita buat seperti ini. txt nama tab. Oke, teks sama dengan nama. Nah, kita buat seperti itu ya. Oke. Nah, sudah. Kita masuk lagi. Biarkan saja ini. Pak, error Pak, merah Pak. Ya, Bapak sudah tahu. Kita biarkan saja. Kita mau lihat ya. Apa sih maksud Bapak ini kan? Nggak jelas kan? Ya, biar nggak jelas dulu. Agar saudara tidak mengerti ya. Bukan agar saudara mengerti ya. Di txt alamat ya, titik teks sama dengan alamat. Oke, biarkan saja error ya. Kita masuk lagi tambah umur ya. Ditambah umur statik. Nah, ini beda. Umur as integer. Oke, sudah. Umur sama dengan 1. txt umur tab titik teks sama dengan umur. Oke. Sudah. Tombol bersihkan tadi sudah. Bersihkan. Oh, nggak ada codingannya. Ya, ambil aja codingannya di sini ya. Ya. Bapak tahu saudara pasti malas ya. Kita ambil aja codingan ini. Oke. Double klik di sini. Kita pastikan. Nah, selesai. Terima kasih Bapak. Oke. Nah, di show form 2, nah di button show form 2, kita buat form 2 ya. Ini apa ya? Ini form 2 tadi ya? Oh, bukan. Udah kita ubah namanya. Jadi, latihan. Nah, ini latihan. Oh, 2 yang ini, berarti latihan 1. Ya, titik show dialog. Ya. Buka kurung, tutup kurung. Simpan. Oke. Untuk keluar, ya silahkan saudara isi sendiri. Oke. Dah. Kita coba ya. Kita coba. Oh ya, untuk keluar selain dari yang apa tadi? Mi close ya. Kita bisa pakai yang ini. Lebih simpelnya. N. Tamat. Oke. Sudah. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Apa sih Pak maksud Bapak buat yang seperti itu Pak? Ya. Saya juga nggak tahu Pak apa maksud Bapak ya. Oke, kita coba jalankan. Apakah error? Ya, pasti error. Ya. Pasti error lantaran si alamat tadi ya untuk variabel dan tipe datanya tidak kita
deklarasikan. Alamat is not declared. Nama is not declared. Oke. Nah, pasti sudah bingung. Pak, kan tadi kita sudah deklarasikan, Pak. Si alamat tadi, Pak, di atas. Nama juga, Pak. Nih. Ya, alamat juga, Pak. Ini. Nah, kenapa dia tidak pakai yang ini saja, Pak? Ya. Kenapa alamat ini tidak pakai yang ini saja, Pak? Dan nama ini tidak pakai yang ini saja, Pak? Dikarenakan ya fungsi dari si variabel ya, deklarasi variabel ini hanya dibalut oleh private sub ya. Seperti pembahasan Bapak pada saat pertemuan 2 ya, tentang privat dan publik ya. Karena dia privat, makanya dia tidak bisa terbaca. Dia hanya bisa digunakan di dalam ini saja, di bagian ini saja. Tuh. Dia tidak bisa digunakan di luar. Oke. Sudah paham gimana caranya membuat dia bisa di luar, Pak? Gitu kan? Coba saudara lihat pada slide Bapak kemarin ya. Gimana caranya dia bisa di luar. Pasti bingung ya. Pasti sudah lupa. Pak, Bapak aja lah, Pak. Terangi aja langsung, Pak, ya kan? Ya, Bapak terangkan ya. Oke, caranya biar bisa si nama variabel ini diakses dimanapun, saudara harus buat sebuah modul di sini. Sebuah modul, ya. Sebuah modul. Nanti konsepnya ini untuk koneksi juga bisa, ya. Klik kanan di latihan, ya, add, kita pilih modul. Pilih modul yang ini ya, jangan yang lain ya. Biasa saudara bandel, pilih yang lain. Mau coba-coba. Kita buat modul saja, boleh modul saja. Kita add. Nah, masuk. Nah, di dalam modul ya, kita buat di sini publik. Kita publikkan biar bisa diakses dimanapun. Mana tadi? Nama, as, apa namanya? String. Terus apa lagi? Koma. Apa sudah itu? Alamat ya? Alamat. Ya, boleh kita enter. Alamat. Terus sama aja lah. Rapi kan. Alamat. As. String. Oke. Nah, kita simpan. Oke, hijau. Berarti betul. Ya, hijau. Nah, coba kita lihat di sini lagi. Di latihan 2. Ya, latihan 2. Nah, kita buka codingannya. Oke. Mana codingan latihan 2? Nah, ini form load ini dihapus saja. Button keluar juga. Enggak, usah yang ini aja. Oke, simpan. Nah, yang nama dan alamat tadi kan ada merah di atas nih, di atas namanya. Sekarang sudah tidak ada. Karena variabelnya sudah kita deklarasikan secara publik. Nah, makanya kita butuhkan modul untuk menjadi dia publik ya. Tanpa modul pun sebenarnya bisa ya. Sudah deklarasikan di atas sekali ya. Nah, ini Bapak coba ya. Di sini. Di dalam di atas sini, di atas publik kelas ini. Kita sudah buat aja publik nama. Langsung sudah simpan. Hapus yang ini. Ya, mengganggu. Oke. Nah, sudah ini kita simpan. Nah, nggak error kan? Coba sudah hapus yang ini. Hapus, simpan. Nah, oke, di modul tadi masih ada nggak? Oh, masih. Hapus, ban. Nah, kita lihat. Nah, nama error. Oke, alamat error. Ya, alamat merah. Tuh. Kalau kita arahkan sini pasti ada merahnya. Jadi kalau Bapak bilang ada error, coba arahkan ke tombol ke yang merahnya ya. Apa yang masalahnya? Nah, di sini masalahnya. Kelihatan. Kalau nggak sudah lihatkan itu, jadi nggak tahu apa kesalahannya. Coba sudah pastikan yang tadi. Kita simpan. Nah, hilang. Itu. Jadi ada dua cara. Bisa saudara buat di sini sebagai dia publik ya. Di bawah
ya di bawah public class ya, di sini di bawah public class si form kita ya, atau saudara pakai modul ya, pakai modul yang ini terserah. Oke, semuanya bisa. Oke. Nanti itu biasanya kita modul ini khusus untuk koneksi saja. Itu. Oke, sekian pembahasan kita untuk pertemuan 5 ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita mungkin masih bahas membuat ini juga ya, membuat form juga. Mudah-mudahan ya. Oke, sekian perkuliahan kali ini ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.